warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Perkenalkan, saya Sulastri Katili, Kepala SMP Negeri 12 Gorontalo, salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik terkait kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 12 Gorontalo yang berfokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif dari pendidik, serta berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 12 Gorontalo merupakan salah satu tempat dan wadah guru belajar bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Dan kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 12 Gorontalo ini telah dilaksanakan sejak tahun kemarin dari tahun 2021 sampai sekarang dan dilaksanakan setiap hari Jumat atau setiap minggu sekali dan kami mempublikasikan di media sosial komunitas belajar SMP Negeri 12 Gorontalo secara langsung. Menurut Derajat, dengan metode demonstrasi pada pembelajaran, kemudian dengan menggunakan demonstrasi ini perhatian siswa dapat lebih dipusatkan. Kemudian yang kedua, proses belajar siswa lebih terarah. Setelah bersama dalam kegiatan komunitas belajar, apakah semua guru secara merata telah maksimal mampu menjawab pertanyaan yang selalu diutarakan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, yakni apa yang kita harapkan murid pelajari? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sebagai guru kita mengetahui bahwa murid sudah belajar dengan baik hal-hal yang kita ajarkan tersebut? Bagaimana respon kita jika ada murid yang belum belajar secara maksimal? Dan yang terakhir, bagaimana kita akan memperkaya materi agar murid bisa mencapai CP atau capaian pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga itu, untuk mengetahui hal ini telah terlaksana secara sungguh-sungguh dan berdasarkan data dan kenyataan yang ada, maka sebagai kepala sekolah yang merupakan agen perubahan di sekolah dan memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran, melaksanakan kegiatan refleksi visi berdasarkan umpan balik atau evaluasi diri yang diambil berasal dari siswa itu sendiri sebagai objek yang paling utama supaya kita mengetahui bagaimana kegiatan pembelajarannya, apakah sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Memberikan respons positif kepada siswa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kesulitan yang mereka hadapi. Dan hasilnya seperti ini sudah direkap dalam bentuk persen. Jadi di sini apakah guru dalam mengajar menggunakan media yang menyenangkan dan membantu mereka sehingga mereka lebih memahami materi itu, yang menjawab selalu itu ada sekitar 5. Kedua, dari guru itu sendiri, refleksi diri mereka terkait pembelajaran yang telah mereka lakukan, apakah benar-benar berdiferensiasi, sudah inovatif, sudah mampu meningkatkan kompetensi peserta didik, dan pencapaian CP bisa terlaksana dengan baik, dan bagaimana melakukan strategi-strategi pembelajaran yang inovatif, sehingga apa yang diinginkan bisa terlaksana dengan baik. Data umpan balik selanjutnya adalah berasal dari orang tua maupun masyarakat. Di sini kita akan meminta tanggapan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Apakah benar-benar sudah memenuhi kebutuhan belajar anak mereka sebagaimana yang diharapkan? Dan bagaimana pula tanggapan mereka terkait mutu pembelajaran yang ada di sekolah? Berdasarkan data ini, yang sekali lagi merupakan evaluasi diri sekolah, kemudian juga kita tambahkan dengan data yang berasal dari hasil rapot pendidikan di tahun 2002
maka sekolah akan melaksanakan kegiatan refleksi visi bersama dengan seluruh stakeholder, duduk bersama dengan komite pembelajaran, kemudian bersama orang tua, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah melaksanakan kegiatan awal yakni refleksi visi di komunitas belajar SMP Negeri 12, maka mulailah guru-guru akan merancang pembelajaran dengan saling berkolaborasi satu dengan yang lain dengan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan umpan balik yang telah kita lakukan bersama. Sehingga hasil pembelajaran nanti sesuai dengan apa yang diharapkan dan benar-benar sesuai dengan pemetaan analisis kebutuhan peserta didik dan juga sebagai analisis satuan pendidikan di SMP Negeri 12 Gorontalo. Dan satu hal yang paling utama yakni kegiatan pembelajaran komunitas belajar SMP Negeri 12 Gorontalo dilaksanakan benar-benar berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan peserta didik. Sehingga kegiatan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan semoga transformasi pendidikan di Provinsi Gorontalo dapat kita wujudkan secara merata. Demikian penyajian best practice saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Salam menanjak.